Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Zul, dan di sini gue ditemani lagi nih oleh salah satu adminnya Milanisti garis keras, yaitu Bang Brot, yang dari Palembang nih. Halo, selamat Assalamualaikum semuanya siang Bang Brot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, dan semuanya. Ya Bang. Bang, kali ini kita mau ngebahas di match day 37, tapi sebelum ke 37 itu saya pengen tahu Bang, ada dua pemilik AC Milan yang baru nih, antara Investcorp sama Redbird ini. Kenapa untuk saat Ya, ini masih selalu aja ditahan sama Elliot nih? Ada oke. info-info apa nih bang? Kira-kira yang bisa di-share bang? Ya, jadi kita dari apa info yang gue dapat, ya Elliot dengan Paul Singer ini kan memang jadi kan memang memang sangat-sangat mencintai Milan. Ya, Kita tahu bagaimana 4 tahun ini mereka berjuang ya ya, untuk menghilangkan hutang-hutang Milan, ya, hutang-hutang ya. yang sejauh ini akibat ya pembelian gila-gilaan zaman-zaman Yongli kan, Jongli ya. dan juga pemberian gaji yang terlalu besar yang nggak masuk akal. Makanya Milan kena financial fair play begitu. Ya, pada Jadi memang ya kita melihat sih bayangan si Elliot dan si Paul Singer ini adalah setelah after Milan ini juara atau enggak itu baru dilakukan negosiasi ulang dengan kedua calon pembeli Milan, yaitu Redbird dan Investcorp gitu. Ya intinya begini, Elliot tidak mau sembarangan melepas Milan ke orang yang salah. Supaya apa? Supaya Milan ini enggak lagi terulang seperti zaman Yongli kemarin kan gitu loh. ya, betul betul betul. Istilahnya jangan sampai numpuk-numpuk utang-utang lagi lah, Iya, istilahnya gitu. Beli pemain karena bagus, gajinya iya, di luar terlalu tinggi gitu kan, dimana iya, ya manajemen harus bisa memikirkan sampai situnya sih, sedetail betul sekali itu itu. istilahnya. Iya. Jadi kalau juga gue sih apa tambahan juga sih sebenarnya sekarang Milan bukannya berhutang tapi ada masih rugi. Oh, Rugi masih itu dalam merugi. arti begini, Ya, ya, karena memang masih ya pendapatan masih kurang ya dari segi sponsor, dari ya, segi apa income income apa pembelian tiket ke stadion gitu loh. Makanya ya. sekarang banyak berusaha untuk bagaimana caranya untuk menarik calon-calon sponsor baru untuk terus menambah income untuk AC Milan begitu. Pendapatannya berarti ya bang ya. Income-nya begitu ya, Ya, kurang lebih begitu sih. karena kurang lebih 2 tahun terakhir ini kan ya kita terdampak COVID lah ya. Jadi ya COVID otomatis dari penonton pun otomatis turun sangat drastis, sangat drastis. pas Dimana ya. ya kita sangat sulit lah 2 tahun terakhir, di mana Milan mungkin yang biasanya ada penonton setidaknya ada plusnya dari setiap Hmm, pertandingan gitu, tapi ya pada kenyataannya ya sangat berat sekali gitu, makanya kita jadi mungkin Milan sendiri jadi minus gitu, apa iya, pemasukannya gitu, iya, bukan Milan pun ya, bahkan seluruh dunia sih jatuhnya ya bang ya. kan pakai sistem mencari yang free begitu loh. Jadi Ya, memang pandemi ini sangat-sangat udah impactnya ke semua klub di seluruh dunia, bukan hanya ya, hanya di AC di Milan Milan ya, begitu. seluruh dunia kena dampaknya, termasuk di Ya. Indonesia sendiri pun Oh, sampai saat ini masih, sama. ya, masih terkena imbasnya. Imbasnya kan, ya paling yang nggak kena palingan seperti klub-klub PSG, Ya, City ya, City itu karena yang nggak dia kena. dia sudah tim sultan kan hitungannya. Ya udah kuat cara ini ya, cara Ya. uang, jadi nggak masalah gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus di match 37 semalam ini, Bang, Ya, setelah kita lihat kan nanti 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 malam Milan itu akan berlaga ya, jam 11 lawan Atalanta. ya Ya kan? semalam. Betul. Ya. Di mana juga ada Napoli lawan Genoa dulu nanti malam Nah, nih. boleh. Tiga, Ya. bukan tiga lah, kita bahas Cagliari dan Genoa sendiri ya kan. Dimana Genoa nanti malam akan bertanding ke kandangnya apa melawan Napoli ya kan, jam Ya. 8 itu, dan nanti Cagliari akan menjamu Inter gitu kan, dimana Inter ini kan beda 2 poin nih sama Milan saat ini. Berarti kalaupun misalkan nih menurut saya pribadi Milan imbang ya kan lawan Atalanta, Internya kalah Ya. lawan Cagliari, otomatis secara head to head Milan sudah Itu pasti Scudetto, pasti udah. pasti kan, karena head to headnya kalah Inter ya kan. Tapi saya Hmm. sih pribadi pengennya ya udah Milan menang lah,
karena menang itu udah harga mati sampai ya mungkin kalaupun masih selisih 2 poin sampai akhir musim ya berarti tetap harus menang terus Milannya sampai melawan Sassuolo nanti gitu kan. Betul. Cuma dimana Cagliari pun butuh poin agar bisa keluar dari jurang degradasi, dimana Salernitana seri kan semalam 1-1 gitu kan, otomatis hanya beda 2 poin lah kurang lebih sama Cagliari. Ya. Nah, kalau menurut Bang Brod sendiri ini partai laga yang sangat seru sekali atau ya gimana nih, karena sampai pekan 37 nih ya Milan sama Inter beda 2 poin di pekan 36 lah, 36 maaf 36. Nah, terus di bawah pun masih sangat ketat sekali untuk turun ataupun bisa bergeser lah klasmennya gitu loh. Coba menurut Bang Brod gimana? Bagi gue begini ya, ini partai-partai yang kalau gue bilang sih sangat-sangat menentukan pastinya, baik di segi atas dan segi bawah. Dimana kita tahu bagaimana Milan dan Inter pasti berjuang ngotot ya, untuk berjuang memperebutkan kejuaraan Serie A. Ya. Karena gap poin sangat-sangat tipis ya. Gue pikir sih, kalau gue pribadi sih, gue pengennya Milan menang. Kenapa? Kalau Milan menang, kita unggul 5 poin. Ya. Otomatis kita memberikan pressure tekanan ke Inter. Pasti Inter tertekan gitu loh. Ya, betul. Kita pasti juga akan berjuang. Tapi di satu sisi gue lihat itu juga dia juga akan berjuang. Kenapa? Mereka juga selisih 2 poin dengan ya. Jadi gue pikir kemungkinan Milan melawan pasti akan memberikan dominan Inter. Gue sangat yakin tuh. Iya. Kalau kita seri itu yang malah ngeri. Gue sih ngeri ya. Kenapa? Kalau kita seri pasti Inter pasti akan ngotot untuk menang begitu. Betul. Gak ada dominan, harus menang, wajib menang. Memberikan ke Inter. Kebetulan juga Cagliari juga akan berjuang untuk lolos dari seri B begitu. Ya. Wah, semalam juga sih Salernitana kan draw. Ya, draw. Karena gagalnya penalti seorang Diego Perotti ke gawang Empoli begitu. Jadi gue pikir partai ini sangat-sangat seru dan sangat-sangat wajib kita tonton semuanya begitu. Iya. Oke deh. Berarti di jam 11 malam nih ya kita akan menonton secara langsung lah melawan Atalanta sendiri. Ya, baru dilanjutkan antara Cagliari melawan Inter di jam 1.45-nya berarti ya Bang ya. Kemungkinan 45, ya kita hari ini akan full nonton sampai jam 4 kemungkinan ya, sampai subuh lah selesai. Sampai subuh. Ya. Pas besok Waisak ya. Pas besok ya. Tanggal merah kebenaran. Jadi ya kita libur agak panjang lah di minggu ini gitu kan. Nah, kalau saya boleh tahu Bang, kita geser ke yang tadi yang pertama ya Bang ya, dimana Redbird dan Investcorp ya. Itu nilai jualnya itu dari Elliott ke Redbird nominalnya berapa Bang sama Investcorpnya ya? Karena kan ya di mana-mana kalau dari segi penjual ya istilahnya kita jual beli lah ya. Di mana-mana kan harus ada keuntungannya gitu. Nah, kalau dari Bang Brod dari segi kesiapannya itu, dari segi finansial untuk sekitar ya beberapa tahun ke depan gitu. Menurut Bang Brod sendiri yang lebih efektif Redbird atau Investcorp gitu loh. Dari segi balance-nya gitu loh, tengah-tengah. Bagi gue sih sama menguntungkan ya, baik Redbird dan Investcorp. Cuma ada sedikit bedanya adalah di mana Redbird ini kan mau membelinya secara cash ya. Oh ya. Sedangkan Investcorp ini kan menawarkan pembelian tapi mencari pinjaman lagi ya, obligasi. Oh ya, pinjam lagi ya. Oke. Ini yang agak sedikit terjadi ketegangan di mana pihak dari Investcorp merasa nggak senang kenapa Elliott ini memberikan statement ke media perihal obligasi pinjaman 400 juta euro oleh pihak Investcorp. Oh ya kan? Ya, oke. Jadi memang ada sedikit ketegangan lah. Kalau gue bilang sih nggak terlalu gimana, tapi ya itu nggak tahu benar apa nggak sih, tapi sih yang gue baca sih begitu. Jadi begini sebenarnya, gampangnya begini, Investcorp adalah bukan orang lama, orang baru punya bola ya, orang baru. Tapi secara keuangan mereka sangat-sangat kuat begitu. Mereka adalah suatu perusahaan sama ya seperti Elliott. Mereka kuat pada keuangan. Beda dengan Red, mereka orang lama tapi
sorry ya, mereka agak sedikit pelit gitu loh. Jadi Hmm. sebenarnya gue bilang sih kalau Redbird nih sepertinya mencari keuntungan di balik keuntungan begitu. Ya, ya, ya. Sedangkan kalau Investcorp itu mereka punya visi untuk Milan adalah benar-benar menjadikan Milan menjadi klub kayak dulu lagi kan, Ya, macan Eropa begitu. ya, ya, ya. Dengan transfer yang begitu memang mewah ya, nama-nama seperti kalau kita tahu mereka menjadikan seperti seorang Stephen Kunku, lalu ada juga Nunes dari Ya. Benfica, lalu juga ada juga striker dari ini kan dari Ajax, gue lupa namanya itu kan. Jadi Hmm. sedangkan kalau Redbird ini mereka tuh kalau mengharapkan bisa terlalu mewah sih agak susah begitu. Jadi Ya, kalau gua pribadi tuh gua sih maunya sih Investcorp yang memberi Milan Investcorp. gitu. Iya, Ya, ya. kalaupun batal ya mending adalah dengan dengan ini ya sama si Elliot gitu kan, gitu aja sih gitu. Iya, iya, iya. Berarti kalau dari segi pribadinya Bang Prot sendiri sih mending Investcorp lah ya. Seenggaknya Ya pasti ya lebih baik lah mungkin persentasenya gitu ya. lebih banget ya secara jaminan untuk Mercato ya, terus gitu. Karena Mm-mm. manapun juga kita butuh nama-nama yang juga apa ya yang bisa bersaing gitu loh. Kalau kita hanya mengandalkan pemain muda agak susah gitu. Ya bisa Ya, sih bisa, cuma mengulang itu sih jangan Mourinho ya. ya, ya. Seperti ada mereka tahu kan ada Mm-mm. siapa sih Diego gitu. Gue Ya, pikir ya. susah lah untuk pemain-pemain yang memang mumpuni gitu untuk bisa bertahan di UCL gitu loh. Sekelas City aja kita tahu kan 10 tahun mereka nggak bisa UCL loh. Ya, Lain betul. UCL kan sekelas City loh tuh, Ya, PSG pun sama gitu. iya, iya. Benar-benar. Apalagi City sekarang datengin Haaland juga ya, Bang ya. Mungkin dia salah satu incerannya untuk champion itu kali ya. Biar bisa Ya pasti juara kan itu. ambisi seorang Sheikh Mansour kan pasti kan Ya, tinggi ya. Gue ya. pikir ini memang jawaban untuk ini ya untuk putih ke depan bagaimana mereka tuh bisa lebih apa bersaing di UCL. Ya, sangat-sangat sayang sih gitu. City gue lihat sih udah sangat baik lah secara semuanya gitu. Ya, sudah Memang sudah kurang hoki aja gitu kan. kurang hoki. Kurang hoki dia. Kemarin melawan Madrid tuh bisa kena bobol ya di Iya, menit akhir gitu. betul betul. Kalau untuk update transfer terbaru lagi Bang, apa udah ada atau belum? Kemarin saya sempat lihat IG-nya Ronaldo ya, katanya ada di Milan. Yang dari Oh, Bang oh. Brot itu. Sebenarnya itu mah cuma Iseng-iseng aja. itu cuma ini aja. Cuma menarik ini Iya sih, menarik buat para iseng-iseng fans aja aja gitu. ya. Dia nggak lagi sepi ya kan lagi sepi ya lagi beta bilang jadi gua coba-coba iseng lagi saya rame juga gitu kan tentang seorang postingan Ronaldo gitu loh Iya, iya. Nah, terlalu diambil hati lagi. terus ada info terbaru lagi nih Bang nih. Rumah Hmm, angklung Milanisti Indonesia saat ini kan lagi ada di Milan nih. Di ya. mana mereka akan menyaksikan pertandingan, kemungkinan melawan Atalanta pun mereka menonton gitu. Ya. Nah, Hmm, tadi sih saya sedikit apa ya melihat postingannya di IG-nya Milanisti garis keras itu ada oknum lah, ya kan, ya. dimana rumah angklung itu kan dari seninya Indonesia ya Bang ya. Kenapa sampai Dari- ada orang oknum ini nih yang ngejudge seperti itu gitu loh, ya. dari gaya bahasanya, padahal kita tuh sangat apresiasi lebih gitu loh dari segi seni Indonesia, bisa dibawa ke ranah Itali loh ini, sekelas Ya. ya. Kita rumah angklung sendiri mungkin di Indonesia belum terlalu terkenal gitu ya, maksudnya Hmm, belum sampai seantero Indonesia tahu gitu, tapi ini sampai diundang langsung ke Milan ini kan, itu diundang sangat, itu ya. ya itu diundang loh, ini Diundang loh. apresiasi loh. Pengamen bukan ya itu ya. Bukan, bukan, kita bukan ngecrek-ngecrek di pinggir jalan gitu loh Bang. Ya, ya. Iya, maksudnya itu sangat wah spesial sih menurut saya. Udah, kita nih Iya, kurang apa gitu loh terhadap mereka gitu, maksudnya kita benar-benar. mendukung segalanya gitu. Yang Hmm, mudah-mudahan sih diperhatikan lah ya setelah pulang dari Italia nanti, iya, bisa dapat nilai plus gitu loh untuk rumah angklung ya. sendiri gitu. Saya sangat apresiasi untuk rumah angklung sendiri. Ya, bagi gua begini ya. Kita kan ada etika dalam bersosial media begitu ya. Ya, Sosmed kan penting.
kita harus mengerti etika. Gue pun juga belajar lah bagaimana bisa lebih berbijak lah gitu kan dalam bermain di sosial media. Karena kan sekarang kan sudah ada undang-undang ITE begitu. Undang-undang Jadi ITE ya, betul. jangan sampai melakukan hal-hal bullying ya. Ya. Apalagi ini kan angklung ini kan alat daerah ya di Indonesia yang tradisional ya, seni. Alat tradisional seni yang memang diakui, bahkan ya diakui begitu loh. Iya kan gitu. Sampai kita wayang ya, ataupun batik ya, gitu dan sebagainya kan. Dan sebagainya. Jadi sangat-sangat disayangkan oknum ini memakai akun fake ya. Itu di Facebook ya katanya. Di Facebook. Ya begitu Bang. Ya, memakai akun fake untuk membullying itu loh. Dia bilang masalah Milan menjual bus, menjual kasa Milan ya. Itu memang terjadi tapi udah lewat itu loh. Sekarang kan Milan dalam tahap diincar. Peningkatan lagi lah istilahnya. Melihat oknum fake ini seperti iri dengan AC Milan. Kenapa gini? Pertama Milan diincar oleh beberapa calon-calon pembeli ya. Calon investor, dia iri. Yang kedua, kok bisa ya angklung ini kan kombinasi antara angklung dengan Milan or ID kan? Ya, diundang loh ya, bukan diundang. Kita menawarkan ini, diundang. Dan juga dia bilang begitu, tapi kalau dia nggak sadar itu sama saja menghina para sponsor. Ya. Dan kita tahu para sponsor ini bukan orang sembarangan loh. Ada Raffi Ahmad, ada Rans Entertainment. Ya. Ada Rans Entertainment, ada Juragan 99, Mas Gilang itu. Ya. Bosnya Arema gitu kan. Lalu ada juga ada lagi ya Marcel Widianto. Widianto gitu kan. Di mana mereka memperjuangkan rumah angklung ini mau diangkat ke ranah Eropa gitu loh. Seenggaknya dari Milan dulu gitu. Memang diundangnya ke AC Milan gitu ya. Berarti di Milan dulu awal mulanya, baru bergeser ke beberapa kota dan negara gitu loh. Kita harusnya apresiasi lebih gitu loh. Cuma ya harus begitu. Makanya gue bilang ini sangat-sangat disayangkan muncul orang-orang begini yang secara pola pikirnya gue juga gak ngerti apakah ini orang tua, apakah anak-anak muda juga gak ngerti. Kalau gue pribadi, contoh kalau misalnya seorang Juventus ini ibarat diundang ke Italia untuk memamerkan kreasi Indonesia, gue support gitu. Ya betul, karena kan istilahnya kita kan ada membawa Indonesianya gitu loh ke kancah luar gitu loh. Kenapa harus lu bullying gitu? Kalau lu nggak senang dengan Milan ya lu nggak usah begitu gitu loh. Sama juga ada orang juga suka bullying masalah pempek dengan masalah apa, jangan begitulah gitu ya, nggak bijak begitu. Semua orang bisa nilai gitu ke depan begitu kan. Iya begitu. Ya udah deh, berarti memang oknum ini harus segera ditindaklanjuti sih Bang. Harusnya sih, kalau gue sih kan gue ada ngetek ya beberapa sponsor ya. Mudah-mudahan sih bisa jadi efek jerah begitu. Iya, seenggaknya ya kita tuh tidak boleh asal ceplas-ceplos gitu loh, karena sekarang banyak undang-undang juga ITE apa segala macam gitu. Pasti. Nanti ujung-ujungnya kalau cuma permintaan maaf aja kan mungkin belum ada nilai jeraknya ya buat dia. Yang dihina kan gitu kan. Ya, istilahnya kesenian dari Indonesia sendiri gitu loh. Pastinya begitu ya. Ya, sangat disayangkan sebenarnya. Cuma ya udahlah, kita biar kasih sajalah kepada pihak yang berwajib aja lah. Biar mereka mudah-mudahan bisa menemukan orang ini dan bisa diselesaikan secara baik-baik lah. Gitu. Setahu gue sih pihak polisian tuh memiliki alat-alat deteksi untuk mencari hal begini. Gampang kok kalau memang mau dicari ya bakal dapat sih orang. Gampang sih, gitu. Gampang. Dan ada alatnya memang khusus untuk orang-orang begini gitu. Ya udah deh, biar mudah-mudahan ketemu titik tengahnya aja lah kalau saya pribadi bilang ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke sesi di Roma nih Bang nih. Roma nih salah satu wakil Itali Bang untuk kancah Eropa ya, setidaknya kelas Piala Conference gitu kan. Iya. Roma sendiri semalam melawan Venezia hasilnya 1-1. Di mana 46 tendangan gitu loh.
cuma Satu, berhasil ya. satu gitu gol. Aduh, sangat disayangkan. Apakah mungkin Ya, ya. strateginya Mourinho gitu kan untuk Piala Conference, mungkin dia pengen tahu nih finishing strikernya semacam Tammy Abraham gitu kan. Terus Hmm, mungkin Zaniolo atau mungkin El Sarawi atau siapapun hmm, itu ketika di Roma gitu, tapi kok hasilnya cuma satu gitu kan, dimana hmm. Roma nanti kan bakal melawan Feyenoord kalau tidak salah di final Piala Dengan Conference Rotterdam ya. itu ya tanggal 25 Ya. kalau nggak salah. 25 ini ya. Ya Hmm, 25 Mei kalau nggak salah, ya. 25 atau 22 lah pokoknya, minggu-minggu depan lah gitu kan. Makanya Ya. bingung juga gitu saya melihat kok di Liga Italia kok sampai total shootnya banyak begitu tapi malah cuma menghasilkan satu gol. Apakah separah ini gitu loh? Gitu. Kadang-kadang begini, bagi gua sih kadang-kadang juga dibutuhkan faktor luck ya. Ya. Kadang-kadang klub yang malah nendang satu tendangan, dua tendangan bisa gol loh gitu. Ya, one shoot Kadang-kadang one goal lah hitungannya. langsungan gol gitu kan. Tapi Ya, kadang-kadang juga kayak Roma-Roma ini ya sama kan, tendang berondong itu cuma satu doang yang masuk ke gawang musuh gitu kan. iya iya. Eh Kalau gue lihat sih sebenarnya ini Roma nya sekarang nih lagi nggak stabil ya. Dimana di awal gue jujur ya, di awal gue melihat Roma ini calon kuat juga untuk apa, calon juga apa, Di empat besar lah. untuk ini ya Serie A gitu kan. Ya, Karena kita tahu sama bagaimana seorang Mourinho dibeli kan nggak murah gitu, ya, pasti kan juga mahal gaji ya pertama gitu. betul. Lalu juga mereka membeli Tammy Abraham cukup mahal ya dari Ya, Chelsea ya, dari 25 Chelsea. juta euro atau berapa, gue lupa itu 40 juta euro. Gue pikir Roma dengan masih mengandalkan juga pemain-pemain lama seperti Zaniolo, El Shaarawy, Iya, Hendrik Mkhitaryan, gue pikir Vertot juga ya. Roma juga cukup kuat juga gitu. Tapi Mhm. sampai dengan berapa match mereka akhirnya turun begitu loh. Jadi gue melihat Roma ini masih dalam bentuk mencari celah gitu ya, mencari bentuk paling terbaik itu. Mungkin 2 sampai 3 tahun lagi baru bisa kita bagian Roma ya begitu loh. Oh iya ya, Sama kayak Milan lah ya, masih masih bertahap mencari jati diri, fasenya ya. bertahap gitu. Enggak ada Ya. instan gitu loh. Tapi memang lu beruntung gitu kan. Mhm. Gitu aja kalau gue bilangnya ya tentang Roma nih. Tapi sih gue berharap sih sebagai sesama pecinta Serie A Liga Calcio, gue Ya, berharap sih Roma bisa juara di Liga Eropa. Kenapa? Kalau klub-klub Italia itu bisa juara, secara nggak langsung kan menaikkan koefisien liga itu sendiri, ya yang betul. pastinya akan berdampak untuk income masing-masing. Lu Klub. tahu sendiri lah bagaimana bagaimana juara, hadiah juara seorang Ya, suatu klub tuh Serie A itu berapa sih? Itu sangat jauh loh dibandingkan dengan liga-liga di lainnya. IPL aja, yang turun ke Serie B pun masih menang yang turun ke Serie B loh. Ya, masih Hanya menang yang championship dari Liga Premier turun apalagi ke kalau cuma championship. 30, yang juara satu 32 juta euro, di yang juara dua 28 sekian, kecil banget Ya, begitu loh. itu cuma bisa Iya kan? beli satu pemain lah itu hitungannya. Malah Cuma nggak bisa mungkin besar. bisa nggak bisa juga beli satu pemain gitu. Kalau beli kelas pemain yang mahal ya, yang kualitasnya bagus gitu loh. Paling harga seorang Sven Botman lah, Botmannya 35 Iya, juta euro bot, iya ya kan? kurang itu juga. Masih nombok gitu kan. Mm-mm. Jadi mudah-mudahan, kenapa gue bilang ini sangat menarik ya. Kenapa gue bilang kecilnya hadiah untuk Serie A? Pertama juga FIGC ini masih terlalu kuno Ya, pemikirannya. Kalau lu mau bersaing memang dapat income, harusnya jam tayang itu diubah seperti di IPL. iya Kenapa? Karena pangsa pasar itu sangat besar tuh di Asia yang nonton betul. itu. Kembali Dari lagi. zaman gue masih di SMP, SMA ya sama kayak gitu, jam mainnya gitu, jam 11 malam, jam setengah 2, jam setengah 3. Orang pada ngantuk gitu kan. Iya, Dua yang pengaruh kenapa kecil, karena juga minimnya atau sudah jarangnya suatu klub Italia baik di UCL maupun di di kancah Liga Eropa Eropa. juara. Mm-mm. Makanya itu berpengaruh. Yang ketiga, sponsor males untuk masuk kan, karena ya begitulah, jamnya nggak bersahabat dengan Iya, di uh, Indonesia atau di luar negeri, di luar ya. iya. Jadi intinya FIG sih harus bisa merubah pola pikirnya supaya bagaimana sih kedepannya Serie A ini bisa kembali kayak zaman-zaman tahun 90-an rame, yang katanya itu surga bola kayak Ya, dulu lagi begitu loh. iya iya betul Itu betul. sih dari gua ya. Iya iya. Nah, Mm-mm. ini sedikit lagi Bang, apa? Iya, iya. Kalau untuk Milan sendiri kan sudah dua pemain nih, Sven Botman dan Divock Origi, ya kan, Oh, iya. yang dibeli. Nah, Renato Ya. Sanchez apakah sudah ada info terbarunya atau belum? Hmm.
Nah, terus sama siapa lagi sih kira-kira inceran dari Pioli sendiri ataupun dari manajemen dari AC Milan ya. ya untuk direkrut, Sejauh ini kalau apalagi untuk untuk Renato gua mm, dapat infonya dari Anto Anto ya, mm, yang kalau gue bilang itu bintang 5 kredibelnya ya, ya bisa ya kita percaya gitu kan. Udah mm, dalam tahap, jadi agent dan Renato sendiri sudah bersedia menurunkan harganya dan gajinya. Jadi gue ya pikir sih 60% akan gabung ke Milan si Sanchez ini Jonathan mengganti Sanchez kursi. ya ya Sedangkan untuk yang lainnya gue pikir sih Milan masih dalam fokus dulu juara dulu Serie A. ya Paling kebutuhan adalah sektor kanan, AC sayap Milan kanan harus Milan beli begitu loh. Karena udah pasti Samu akan Samu dilepas. keluar ya. Salzmaker nih masih dua pilihan nih, atau dijual atau di loan gitu loh. Mm, mm, mm. Ya ya Paling si Mesias akan dipertahankan ya sebagai ya backup gitu. Jadi gue pikir tiga nama untuk sayap kanan adalah, gue pikir tetap Noalang dari klub Brugge, pemain dari Belanda. mm, Itu gaya mainnya kayak seperti Neymar ya, lincah ya dan gesit tuh orang. Lalu Asensio, tapi kalau gue bilang sih cukup sulit Asensio nih ya ya untuk dibeli, karena ini pemain masih 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 stabil lah di Madrid setidaknya. dicinta Neymar ya. Mm, Yang ketiga gue pikir Berardi, tapi Berardi juga susah karena ini pemain harga mm. jualnya masih mahal, Ya gaji juga gitu loh. Ya paling sih itu doang sih dari gua sih. iya Mungkin ya. nanti after kita selesai Serie A baru bisa kita ngomong masalah Baru mercato oke Milan. deh, Pasti baik kalau baik gue bilang sih yang pasti tiga nama yang udah pasti hampir ke Milan, yaitu Divock Origi, Botman dan Sanchez begitu. ya 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 oke deh, baik baik baik. Ya. Terus untuk pertandingan nanti malam sendiri, Bang, kan